Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Pak Bayu, dosen pembimbing kami, serta teman-teman mahasiswa yang kami hormati sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Archidocture dengan anggota pertama saya Nur Suryanis, Syafrizal, dan kedua ada Leonardo, dan yang ketiga ada Misha Caroline Setijugraha, izin mempresentasikan UTS Desain Kreatif kami dengan topik struktur terapung dan benda terapung lainnya guna memperluas ruang publik suatu daerah. Baik, dalam waktu, izinkan saya mempresentasikan poin pertama, yakni latar belakang dari ruang publik. Ruang publik merupakan suatu tempat yang dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat tanpa batasan umur, baik itu secara individual maupun secara berkelompok. Ruang publik terdapat 3 secara umum yang dapat kita ketahui, bahwa ruang publik ada yang indoor, ruang publik outdoor, dan ada ruang publik semi-indoor ataupun semi-outdoor. Ruang publik ini bukan saja berfungsi sebagai tempat berkumpul, namun juga berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi, baik itu sebagai tempat bertukar informasi maupun terjadinya kegiatan jual beli. Ruang publik ini sangatlah berperan penting dalam membangun dan merencanakan pola suatu daerah karena berperan sebagai tempat penunjang aktivitas masyarakat. Seiring perkembangan zaman, maka lahan-lahan yang ingin digunakan sebagai tapak pembangunan proyek-proyek baru jumlahnya semakin minim karena lahan-lahan kosong sebelumnya sudah dipenuhi oleh proyek-proyek yang sudah terjadi, baik proyek-proyek berskala besar maupun berskala menengah, dan bisa juga jadi sebagai proyek-proyek yang berskala kecil. Namun begitu, beberapa dekade lalu timbulnya penelitian tentang struktur terapung maupun objek terapung terhadap bangunan, sehingga penelitian ini menarik banyak perhatian baik itu dari masyarakat, baik itu anggota akademisi, dan bisa juga sebagai pakar struktur bangunan gitu. Dan dari penelitian yang hanya awalnya sekedar teori mulai berkembang menjadi eksperimen. Dari hasil eksperimen ini, maka berbuah hasil yang sangat sesuai dengan ekspektasi para peneliti dan para pakar struktur bangunan, yakni di mana hasil dari eksperimen ini sangatlah cocok untuk diterapkan dalam studi lapangan secara langsung, di mana bangunan yang bisa dibangun dalam atas permukaan laut ini bukan saja bisa jadi berupa ruang publik, namun bisa juga berbentuk bangunan kantor seperti yang kita tahu Burj Al Arab, atau bisa jadi juga sebagai lahan permukaan atas air yang berbentuk perumahan dan lain sebagainya. Dan dari ini dapat kita simpulkan bahwa penelitian terhadap struktur terapung di atas permukaan air ini sangatlah sukses karena seperti yang kita dapat lihat sekarang, hasilnya sangat menguntungkan masyarakat, di mana ruang publik akhirnya dapat dibangun atas permukaan air dan bukan saja meminimalisir penggunaan lahan di atas darat, tapi juga dapat memberikan efektivitas yang tinggi terhadap pembangunan ruang publik masyarakat tersebut dalam suatu daerah. Baiklah, seterusnya merupakan rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Leonardo. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Nur Suryanis terkait latar belakang kami, dan selanjutnya bagian rumusan masalah akan dijelaskan oleh saya, Leonardo. Baik, saya lanjutkan. Rumusan masalah pada rencana penelitian kami. Tadi dengan dijelaskan suatu permasalahan di subbab latar belakang sebelumnya, didapatkan bahwa
terdapat beberapa rumusan masalah untuk penelitian ini. Antara lain, jika struktur terapungnya sudah dapat diterapkan untuk masyarakat, maka terdapatlah 3 pertanyaan ini. Yang pertama berupa apa saja jenis-jenis struktur terapung yang dapat digunakan dalam konstruksi sejauh ini. Soalnya kalau kami yang sejauh ini kami deep searching dalam browser gitu, dalam Google itu kebanyakan konstruksi kayak konstruksi untuk serbaguna seperti yang entah jembatan terapung atau untuk kayak panggung terapung gitu ya. Nah segala macam gitulah, kayak di dalamnya ada diisi semacam rongga, berarti kayak memang sifatnya mengapung gitu. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana sistem pembangunan pada tiap jenis struktur terapung? Nah ini menjadi pertanyaannya karena walaupun di dalamnya kayak diisi udara yang kedap terhadap udara-udara di luarnya alias terperangkap di dalam satu benda, itu gimana sih sistem pembebanannya, cara kerja itu seperti gimana? Dan nanti di penelitian sini lah kita akan mengkaji lebih dalam kenapa dia bisa begitu, struktur sama sistem pembebanannya, kenapa kayak bisa bekerja kayak gini tanpa merusak gitulah, atau tanpa hancur di tengah-tengah proses gitu. Dan yang ketiga adalah apa saja bangunan infrastruktur atau objek besar lain yang dapat didirikan dengan struktur terapung terkini. Tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit ya di bagian pertanyaan pertama atau di A ini. Nah itu nanti akan kita cari lagi presiden-presiden atau studi kasus bangunannya kayak dengan konsep struktur terapungnya. Nanti kita cari presidennya, terus kita kaji lagi kenapa bangunan ini bisa berdiri dengan struktur terapung seperti gimana, begitulah. Mungkin sekian dari saya kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan bagian tujuan penelitian oleh Misal Karolin Setijongkraha. Tujuan penelitian. Konsep atau teori terkait struktur terapung objek besar sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun eksposur mengenai infrastruktur dengan struktur tersebut masih jarang ditemukan. Sebagian besar ruang yang dibangun dekat dengan pesisir pantai, salah satunya seperti dermaga dan jembatannya yang masih menggunakan struktur yang statis dengan pondasi menancap ke tanah secara langsung tanpa mendayakan material yang membuoyansi atau bersifat terapung. Dari penjelasan di atas, tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sejauh apa teori dan konsep atau bentuk struktur terapung dikembangkan dan digunakan hingga sekarang. Yang kedua, bagaimanakah sistem pembebanan yang dikerjakan pada tiap jenis struktur terapung. Dan yang terakhir, struktur terapung dapat diterapkan pada bangunan atau benda apa saja, terutama untuk menjawab tentang ruang publik yang dapat didirikan di atas permukaan air guna mereduksi penggunaan lahan daratan yang semakin sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.